Langsung saja saya mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, khususnya Bu Mami yang bersedia untuk mendampingi kami dalam kegiatan peer teaching. Jadi untuk siang ini adalah kegiatan peer teaching yang terakhir dari Pak Aryas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Aryas untuk memulai peer teachingnya. Silakan Pak Aryas. Ya baik, terima kasih. Saya yang mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik-baik, Pak. Ya, di hari ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi. Apakah anak-anak kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini karena cuaca di hari ini kurang baik, sehingga saya mengingatkan anak-anak agar menjaga kondisi kesehatan yang baik, sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Saya mau sampaikan kepada anak-anak, masih ingat pelajaran di hari kemarin, yaitu kita belajar tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Masih ingat anak-anak? Masih Pak. Alhamdulillah. Ya, untuk itu sebelum kita memulai dengan materi kita selanjutnya, saya ingin presensi dulu. Yang pertama, Pak Haikal. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, Pak Yohanis. Yohanes masih ke toilet Pak. Ya, Vera. Hadir, Pak. Eko. Hadir, Pak. Naudin. Udin. Ya. Udin lagi nih, masih di luar ya? Ya, Pak. Maria. Hadir, Pak. Arin. Arin ada? Masih di kantin Pak. Masih jajan, Pak. Kurnia. Hadir, Pak. Mahmudi. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Di hari ini mungkin kita mulai dengan pembelajaran kita. Bapak menggunakan model problem basic learning. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini yaitu melalui problem basic learning, siswa dapat menganalisis saluran-saluran mobilitas. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dampak-dampak mobilitas sosial. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin tanyakan kepada anak-anak materi minggu lalu tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat sosial. Ada yang masih ingat atau tahu apa itu faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Ada? Ada Pak. Ya, silakan Haikal. Faktor pendorong itu karena keadaan ekonomi Pak. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Ada, Pak. Ya, silakan. Haikal. Ya, karena faktor struktural, Pak. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Maria?
Maria ada? Ya. Untuk Bapak jelaskan kembali lagi ya, untuk faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial itu, yang pertama itu ada faktor struktural, itu untuk faktor pendorong ya. Yang kedua faktor individu, ya, ada faktor ekonomi dan faktor politik. Ya, mungkin demikian. Untuk itu kita masuk kepada materi di hari ini, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Untuk itu, sebentar ini Bapak akan tayangkan, tapi sebelum itu kita pembagian kelompok dulu. Untuk itu di pembagian kelompok ini, Bapak tidak akan tunjuk satu persatu, karena nanti ada yang bisa memilih temannya atau kelompok gengnya dan lain-lain sebagainya ya. Untuk itu dihitung saja. Jadi yang satu ketika dapat angka 1 maka dia akan ada di kelompok 1, dan yang dapat angka 2 dia ada di kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ketika ada yang dapat angka 3 berarti ada di kelompok 3. Untuk itu kita memilih secara heterogen. Untuk itu kita mulai dari Haikal dulu. 1, 2, Terus 3, ya, silakan yang berikut. 4, Iya, 3 aja Pak. Ini kita bagi 3 kelompok aja. Jadi itu masuk sampai 3 gitu. 1, Mahmudi nggak konsentrasi. 2, Ya, tidur itu Pak. oke. Kita pembagian kelompok. Kelompok 1, Haikal, Yohanis, dan Vera. Kelompok 2, Eko, Udin, dan Maria. Kelompok 3, Arin, Kurnia, dan Mahmudi. Sudah semua? Sudah tahu kelompoknya? ya Pak. Sudah, Pak. Ya. Pak. Silakan yang 1 cari 1 ya. Yang 2 cari 2, 3 cari 3 untuk membentuk kelompok. Semua sudah duduk pada tempat atau pada kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, untuk itu Bapak akan memutarkan video animasi dan anak-anak mengamati. Setelah itu Bapak akan memberikan LKPD untuk mengerjakan LKPD-nya di kelompok. Setelah itu mungkin Bapak akan memberikan handout-nya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Bapak akan memulai memutarkan videonya. Kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas materi saluran dan dampak mobilitas sosial. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sebut mobilitas sosial adalah Bentar ya, minat ya. Apa?
anak-anak, salam bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai darurat dan dampak mobilitas sosial. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sosial. Nah, dan yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perbedaan posisi seseorang atau sekelompok orang dan yang lain. Anak-anak, kalian tentu bertanya bagaimana caranya mobilitas sosial itu terjadi. Kalian cari tahu dalam pembahasan saluran mobilitas sosial berikut. Saluran mobilitas sosial. Pertama, pendidikan. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial yaitu sebagai sosial elevator. Artinya, meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju tingkat yang Iya, anak-anak. Saluran mobilitas yang pertama yaitu melalui pendidikan. Ya, peran pendidikan dalam mobilitas sosial yaitu sebagai sosial elevator atau perangkat, artinya meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak, Pak Guru mau tanya, kira-kira siapa ini yang meningkatkan mobilitas sosialnya lewat pendidikan? Ada yang mau jadi guru? Mahmudi katanya mau jadi guru, Pak. Iya, Ya, Pak. benar, mau jadi guru ya. Iya, Pak. Ya, karena ketika menjadi guru, maka dapat meningkatkan mobilitas sosial. Dari tadinya rendah menjadi tinggi. Apalagi dari keluarga yang kurang mampu, ya lewat pendidikan lah yang bisa dapat meningkatkan mobilitas sosial. Kita lihat selanjutnya dari video ini. lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua, organisasi politik. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa meningkat bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Iya, selain dari pendidikan, ada pula dari organisasi politik. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi setiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Nah, status sosial bisa meningkat bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Kita lihat contohnya. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Sehingga pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang kenal sama gambar ini? Anak-anak? Ada, Pak. Pak Soekarno, Pak. Presiden Soekarno. pertama, Pak. Ya, Pak Soekarno ini sebagai apa ya? Presiden, Pak. Presiden pertama, Pak. Yang pertama, ya benar sekali. Ya, untuk sepengetahuan anak-anak, Soekarno merupakan salah satu tokoh proklamator. Ya, pada saat penjajahan, banyak masyarakat lebih mengenal kegigihan dan perjuangan Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Bung Karno mendirikan salah satu partai yang namanya Partai Nasional Indonesia, disebut PNI. Nah,
Setelah kemerdekaan, Bung Karno dapat dipilih melalui Partai PNI untuk menjadi seorang presiden. Setelah menjadi presiden, maka Bung Karno dapat meningkatkan status mobilitas sosialnya, yaitu menjadi presiden, dan bisa dapat merubah status ekonomi. Sehingga dikatakan Bung Karno dari status sosial yang di bawah bisa meningkat menjadi status sosial yang lebih tinggi, yaitu menjadi kepala negara. Ya. Selain dari Bung Karno yang berperan di partai politik, nah kita lihat selanjutnya. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi. Contohnya, seorang direktur di sebuah perusahaan mempunyai pendapatan yang besar serta jabatan yang tinggi. Hal tersebut membuatnya dihormati oleh masyarakat. Ya, selain dari pendidikan, ada juga dari sisi ekonomi, yaitu seorang direktur dapat merubah penghasilannya dan menjadi status sosialnya lebih tinggi. Ya, ada pertanyaan dari anak-anak sehubungan dengan contoh seorang direktur di sebuah perusahaan ini. Ayo anak-anak. Ada? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Karyawan di tempat kerja. Yang keempat, ada organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tertentu. Ya. Dari organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan wadah bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu. Organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut atau seseorang. Kita lihat contohnya. Contoh, yang mengikuti organisasi keguruan akan membuat profesinya sebagai guru makin. Ya. Contoh, seorang yang mengikuti organisasi keguruan akan membuat profesinya sebagai guru makin diakui masyarakat serta rekan profesinya. Nah, di sini anak-anak, Pak Guru juga lagi mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, kenapa Pak Guru harus mengikuti? Untuk dapat mengubah mobilitas sosial Pak Guru. Ada pertanyaan dari anak-anak? Ayo, ada? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Tadi Nak Mahmudi ingin menjadi seorang guru. Nah, kalau menjadi seorang guru harus mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, Nak Mahmudi ya. Iya, Pak. Apa itu, Pak? Iya, tadi Pak Mahmudi katakan menjadi seorang guru. Nah, di sini kita berbicara tentang organisasi profesi, salah satunya adalah profesi guru yang dapat Iya, Pak. mengubah status guru menjadi status lebih tinggi. Jadi, Nah Mahmudi menjadi seorang guru ya? Iya, Pak. Ya, untuk itu kalau menjadi seorang guru, Pak Guru sarankan untuk sedapat mungkin mengikuti pendidikan profesi guru. Siap, Pak. Iya. Mudah-mudahan Harus bisa, Pak. begitu Bagus, Pak. semangat kalau menjadi seorang guru supaya dikatakan profesional. Siap, Dapat Pak. mengubah status sosial. Ya, demikian. Kita lanjut. Diakui oleh masyarakat serta rekan seprofesi. Anak-anak, apakah dampak terjadinya mobilitas? Iya. Di hari ini
kita akan membahas tentang beberapa saluran-saluran mobilitas sosial. Untuk itu, Bapak akan membagikan handout kepada anak-anak, itu kelompok 1 dan kelompok 2, untuk menyelesaikan tugas yang ada dalam handout. Ya. Maaf ya, bukan handout, tapi LKPD ya. Maaf ya anak-anak, LKPD. Untuk itu, Bapak akan sampaikan LKPD-nya. Ya, anak-anak sudah lihat? Sudah, Pak. Agak kecil, Pak. Ya, akan dibesarkan. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Kelompok pertama yaitu akan menyelesaikan tentang pendidikan. Analisis gambar di atas dan buatlah deskripsi kelompok tentang pendidikan sesuai dengan video animasi yang tadi anak-anak lihat. Yang kedua, kelompok kedua membahas tentang organisasi politik, yaitu analisis gambar di atas dan buatlah deskripsi kelompok. Yang ketiga, kelompok ketiga ya, organisasi ekonomi, yaitu analisis gambar di atas dan buatlah deskripsi kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Ketika tidak jelas atau anak-anak mengalami kesulitan, silakan tanya ke Pak Guru ya. Untuk itu, Pak Guru memberikan kesempatan. Setelah itu, setiap kelompok ketika selesai membacakan hasil kerjanya di depan kelas. Bisa ya? Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan Pak Guru memberikan waktu dari sekarang. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, Tidak, Pak. gambarnya jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3, Tidak ada, Pak. jelas tugasnya? Jelas, Pak. Ya. Kalau ada kesulitan, silakan tanya ke Pak Guru ya. Jangan diam-diam. Ya, kelompok 1. Iya, Pak. Semua aktif ya? Iya, Pak. Ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Kelompok 2. Tidak ada kesulitan, Pak. Kelompok 3. Ya. Pak Guru pikir semua sudah memahami tentang tugas-tugas yang telah diberikan.
Mungkin demikian. Ada yang sudah selesai di kelompoknya? Belum, Pak. Masih mengerjakan. Kelompok 1. Sudah Pak, sudah. Ya. Bisa kita mulai ya? Iya Pak. Presentasinya. Ya. Dengan demikian, Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok 2 dan kelompok 3 dapat mengamati, mendengar secara seksama agar bisa bertanya atau memberikan tanggapan, saran kepada kelompok 1. Untuk itu kelompok 1 disilakan. Hanya deskripsinya saja ya Pak. Iya. Ya, melalui pendidikan. Sebentar Pak. Silakan. Melalui pendidikan, seseorang akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan keahlian. Dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki akan dapat meningkatkan seseorang untuk menuju tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Sebab dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki itu, maka orang itu bisa mendalami atau melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan skill yang dimiliki. Begitu Pak. Iya, benar sekali. Dan berikan aplaus kepada kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Iya. Ada usul saran, tanggapan, pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Silakan. Kelompok 2. Ada usul saran, pertanyaan dari kelompok 1? Ada? Tidak ada Pak. Cukup jelas. Kelompok 3. Kalau kelompok 2-nya belum ada, kelompok 3 ada? Ayo, kelompok 3. Berarti Ada, apa Pak? yang disampaikan kelompok? Ya, silakan. Itu yang dicontohkan itu yang dijelaskan oleh Haikal itu tadi yang dari sekolah itu Pak ya. Jadi Iya. Jadi apa tadi Haikal? Ya Pak. Tadi katanya dari Makna Mahmudi, dari sekolah terus jadi apa itu? Dari sekolah, setelah lulus sekolah, punya keahlian dan punya keterampilan Pak. Keterampilannya itu nanti yang digunakan untuk meningkatkan statusnya. Meningkat jadi status apa? Ya bisa jadi guru, bisa jadi pilot. Itu Eko katanya mau jadi pilot katanya. Oh gitu. Iya, mau jadi pilot ya. Itu yang gambar ayah sama ibunya jadi apa terus itu Pak? Ya, ini seorang dari keluarga miskin yang tidak punya apa-apa ini. Ya, namun mereka bisa mampu menyekolahkan anaknya menjadi seorang sarjana gitu. Ya Pak, ngerti Pak. Setelah menjadi seorang sarjana dapat menciptakan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan status sosial keluarganya begitu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Nama Mahmudi yang sudah bertanya. Ada yang lain lagi?
Tidak ada? Ya, dengan demikian itulah hasil presentasi kelompok 1. Kita memberikan aplaus, tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 1. Ya, kita pindah ke kelompok 2 atau kelompok 3. Ada yang tidak bisa mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok 2, Pak. Ya, silakan, Naiko. Ya, Pak. Dari hasil kerja diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa dari soal yang dibagikan dalam LKPD adalah gambar dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu I.R. Soekarno. Nah, di sini ada juga Partai PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, di situ Partai PNI ini menyalurkan dari I.R. Soekarno yang sebelumnya belum memiliki jabatan dalam pemerintahan, dalam melalui perjuangan politiknya di Partai Nasional Indonesia, kemudian I.R. Soekarno dipilih menjadi presiden, Pak. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu, Pak, dari presentasi dari kelompok 2. Ada tanggapan dari teman, kami persilakan. Iya, itulah hasil kerja dan hasil presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan usul saran dari kelompok 1 dan kelompok 3, disilakan. Kelompok 1, ada? Tidak ada, Pak. Iya. Kelompok 3, Ada, Pak. silakan. Tanya sama Eko, Pak. Silakan, Ya. Pak Madu. Apakah kalau mau jadi presiden harus masuk PNI, Pak? Tidak, ada partai politik yang lain. Misalkan ada partai merah, partai kuning, itu Mudi. Ada yang lain lagi yang bisa menjelaskan lagi dari kelompok 2? Selain Pak Eko. Ada? Tidak ada, Pak. Pak Guru menjelaskan, seorang yang akan menjadi presiden, ya bisa lewat partai yang ada. Yang penting diakui di negara kita. Bukan selain PNI. Kita lihat contoh Pak Jokowi, ada beberapa partai pengusung, salah satunya PDIP dan lain-lain. Jadi tidak secara merta partai PNI ya, tapi dari partai lain. Kita lihat juga sebelum Pak Jokowi ada SBY. Pak SBY dari partai apa ya, anak-anak? Partai Biru, Pak. Demokrat, Pak. Oh iya. Iya, benar sekali, Partai Demokrat. Ya, jadi secara merta bukan dari partai PNI saja yang menjadi partai untuk mengusung seseorang menjadi presiden, tapi dilihat dari partai yang ada di negara kita dalam pemilihan legislatif mana yang lebih unggul. Nah, partai itulah yang bisa dapat mengusungkan calon presiden atau lewat partai-partai pengusung yang lain yang disebut dengan koalisi. Begitu ya, anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Tidak ada, Pak. Ya, dengan demikian kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 2. Ya. Dengan demikian kita mempersilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Siapa? Arin yang presentasi, Pak. Gimana? Di kelompok 3 Arin yang presentasi, Pak. Kelompok 3 gimana, Nak Mahmudi? Dari kelompok 3 Arin yang mau presentasi, Pak. Siapa? Oh, silakan ya, Nak Arin mewakili kelompok 3. Silakan. Ayo silakan. Masih belum nampak itu, Pak, LKPD-nya, Pak.
Kelompok 3. Ayo, gimana kelompok 3? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 bisa. Kenapa kelompok 3 enggak bisa? Ayo. Silakan. Nah, Arin, Kurnia dan Mas Mudi, yo. Silakan. Belum dinyalakan punya Arin, Pak. Suaranya, Pak. Silakan. Arin, silakan. Enggak kelihatan pertanyaannya. Ya, Pak Guru kasih besar ya pertanyaannya. Sudah bisa dilihat? Ini organisasi ekonomi. Ini tentang ekonomi. Ayo, bisa. Ya, ya ini organisasi ekonomi ya sebagai saluran mobilitas sosial. Jadi organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang diterima gitu. Contohnya seorang direktur di sebuah perusahaan mempunyai pendapatan yang lebih besar serta jabatan yang tinggi. Hal tersebut membuatnya dihormati ya. Dari analisis gambarnya gimana itu? Iya, benar sekali. Lanjut. Iya. Ya, itu hasil kerja dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2, disilakan. Ayo, kelompok 1. Tadi belum terdengar, Pak, suaranya Arin Ya, yang ekonomi. ya silakan diulangi untuk kelompok 3. Ya, terdengar. Pak Haikal sudah didengar ya? Iya dah, kok saya belum dengar ya? Nah, Haikal dengar ya? Apa yang disampaikan oleh Arin? Iya, dengar, Pak. Dengar. Silakan Arin. Ya, udah dari. Nah, Haikal udah dengar apa yang disampaikan Nak Arin? Sudah, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Silakan. Ya, Untuk sudah naikkan ekonomi atau apa harus jadi direktur dulu, Pak? Iya, seseorang dari pekerjaan yang pertama itu menjadi bawahan dulu dalam perusahaan ketika
kinerjanya baik, dianggap mampu, maka yang bersangkutan bisa dipromosikan untuk menjadi direktur. Dalam hal ini, direktur ini yang mungkin contohnya pada awalnya dia dari keluarga yang kurang mampu, status sosialnya di bawah, tapi ketika lewat pendidikan dan dia bisa bekerja di organisasi ekonomi, contoh salah satu perusahaan dia diangkat menjadi direktur, maka dia sudah dapat merubah status sosialnya dari yang rendah tadi menjadi status sosial yang lebih tinggi. Mungkin demikian ya, Pak Haikal. Iya Pak, terima kasih. Ya, ya. Untuk itu kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Tepuk tangannya mana dong untuk kelompok 3? Ya, terima kasih. Ya, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Kita akan lanjut di minggu depan. Di minggu depan kita akan belajar tentang pluralitas di Indonesia ya. Untuk itu apa yang Bapak sampaikan hari ini menyenangkan ya? Menyenangkan Pak. Kurang menyenangkan atau menyenangkan ya anak-anak? Menyenangkan Pak. Ya. Ya, apa harapan anak-anak untuk pembelajaran di pertemuan berikut? Apakah seperti ini atau gimana ya? Ditambahkan game, Pak. Gimana? Naiko? Ditambahkan game atau permainan, Pak, supaya di kelas. Ya, baik. Akan Bapak upayakan ketika di pertemuan berikut kita belajar tentang pluralitas sosial. Bapak sudah bisa tambahkan permainan atau gamenya dalam pembelajaran ya. Baik, Pak. Iya. Ya, mungkin demikian pertemuan kita sampai di sini. Tadi dalam awal pembelajaran kita tidak berdoa. Untuk itu kita menutup pembelajaran kita di hari ini. Bapak mintakan seseorang untuk membawa kita dalam doa. Disilakan. Ya, silakan Naiko. Baik, Pak. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Terima kasih Naiko sudah membawa kita dalam doa. Demikian pembelajaran kita sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian itu saya Pak Haikal dan Bu Mani. Baik, terima kasih Pak Aryas atas penampilannya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk penampilan dari Pak Aryas. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan observer pertama. Siapa? Observer pertama? Pak, ya, silakan Pak Ahmad Rilfi untuk menyampaikan hasil. Oh, atau masih rapat Pak Rilfi? Ini saya sisipkan sebentar. Oh, soalnya kalau gitu biar Bu Siwi dulu ya. Aja, Pak. Hah? Saya dulu aja. Pak. Oh, iya wes. Oke, silakan Pak Rilfi. Baiklah atas waktu yang kan untuk penampil Rias tadi saya sudah baik sekali, step by stepnya sudah baik. Cuman sepertinya Pak Aryas ini kecapean ya Pak ya, karena suaranya itu agak kelihatan lemes sekali, itu kurang semangat. Iya. Mungkin tadi karena ada kendala ya Pak ya, ya akhirnya diundur untuk berteachingnya, mungkin karena itu. Tapi untuk
materi media juga sudah baik, untuk penyampaiannya sudah baik, tanya jawabnya sudah baik sekali Pak. Mungkin itu saja Pak Aryas, masukan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Haikal. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Rilvi atas penyampaiannya. Selanjutnya saya persilakan Bu Siwi untuk menyampaikan hasil observasinya. Silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Pak Aryas, ini agak banyak Pak. Mohon maaf ya Pak. Silakan. Oke, ya Pak ya. Pertama itu absensi sudah Bapak lakukan, kemudian mengaitkan pembelajaran juga sudah. Ice breaking sudah dilakukan Pak, tapi itu waktu sebelum gangguan ya Pak ya. Pas di pertemuan yang ini Bapak belum melakukan ice breaking gitu kan Pak, tapi tetap sudah saya masukkan. Kemudian pertanyaan pemantik juga sudah, tujuan pembelajaran sudah, manfaat pembelajarannya belum ada Pak. Kemudian rencana penilaian juga belum. Kalau model pembelajaran sudah disebutkan. Kemudian di kegiatan inti TPACK-nya sudah kelihatan Pak. Interaksi dengan siswa sudah terlihat. Kemudian penekanan suara masih belum terlihat Pak. Jadi karena mungkin Bapak tadi bermasalah, jadi kayak lemes gimana gitu ya Pak ya. Kemudian HOTS-nya sudah terlihat karena anak-anak diajak untuk menganalisis. Kemudian senternya Pak masih di guru kalau di kegiatan ini gitu Pak. Kemudian kata-kata pujian bagi siswanya itu masih kurang Pak. Seperti iya pinter atau bagaimana gitu kan Pak. Jadi Bapak tadi cuma applause gitu aja, iya benar gitu aja. Jadi masih kurang ya Pak. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, refleksi sudah Bapak lakukan, kemudian tindak lanjut sudah Bapak lakukan, kemudian berdoa sudah Bapak lakukan, tapi belum memberikan simpulan Pak. Jadi simpulannya belum kelihatan seperti itu. Masukan dari saya Pak, yang pertama itu sebaiknya saat ada pertanyaan di dalam video, jadi kan ada pertanyaan Pak di dalam video itu, apakah yang dimaksud mobilitas sosial? Lebih baik videonya itu dihentikan sebentar Pak, kemudian ditanyakan kepada siswa. Nah, untuk siswa yang bisa menjawab, boleh Bapak berikan poin atau kata-kata pujian gitu nah Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua itu diharapkan pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu memberikan teguran yang positif kepada kelompok yang tidak bisa bekerja sama dengan baik. Seperti tadi kan kelompok 3 mereka saling melempar, yang satunya ke Arin, yang satunya ke Mahmudi gitu kan Pak. Jadi tidak ada kerjasamanya seperti itu. Jadi Bapak berikan teguran yang positif kepada kelompok seperti itu Pak. Kemudian sebaiknya setiap kelompok itu diwajibkan untuk memberikan tanggapan sehingga terlihat Pak interaksi antar kelompok seperti itu. Itu aja Pak Aryas. Iya, makasih Bu Siwi. Sama-sama Pak Aryas. Mohon maaf Pak Aryas ya. Ya, tidak apa-apa untuk berkembang lagi. Baik, terima kasih Bu Siwi atas penyampaian hasil catatan dan observasinya. Selanjutnya langsung saja saya berikan kepada Bu Mami untuk menyampaikan hasil observasi sekaligus arahannya. Silakan Bu Mami. Terima kasih Pak Haikal. Semangat Pak Aryas ya. Luar biasa, walaupun tadi sudah ada kendala di awalnya, tetapi tetap semangat untuk melanjutkan. Saya sangat hargai, sehingga walaupun saya sebetulnya masih mengajar, tetap saya tunggu Pak Aryasnya ya. Terima kasih Bu Mami. Ya, apa yang disampaikan oleh observer, baik itu siapa yang pertama tadi Pak Ahmad Rilvi, dan yang kedua adalah Bu Siwi, saya hanya menggarisbawahi saja bahwa yang disampaikan itu memang jika ada dalam industri terkait dengan terutama masalah-masalah ini. Mungkin yang secara garis besar sudah bagus ya, pembukaan, kemudian inti sampai dengan penutupnya. Kemudian saya juga mengapresiasi sekali terkait dengan media yang digunakan, walaupun di daerah sana mungkin banyak kendala terkait dengan media ini, nanti bagaimana implementasinya.
di lapangan seperti apa, tetapi saya lihat itu sudah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya di lapangan tidak ada masalah seperti itu. Dan LKPD-nya sangat menarik, Pak. LKPD-nya sangat menarik, gambar-gambarnya bagus. Cuma begini, Pak, tadi saya melihat ada gambar itu yang kurang match gitu ya. Tadi dijelaskan Pak Aryas bahwasanya itu adalah gambarnya sebuah keluarga miskin yang kemudian mengalami mobilitas sosial naik, kemudian mampu menyekolahkan putranya sampai ke jenjang perguruan tinggi sampai menjadi sarjana. Tapi gambarnya tidak terlihat miskin. Gambarnya nggak terlihat miskin. Mungkin persepsi miskin menurut saya itu berbeda ya dengan miskin. Iya, Bu. Jadi kalau di daerah saya itu penampilan orang miskin itu tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau di tempat saya itu kayak pakaiannya lah yang butut lah yang gimana begitu ya. Kalau di tempat saya itu sudah tergolong mewah gitu, Pak. Tapi kalau di tempatnya Pak Aryas seperti itu ya monggo. Jadi anak-anak bisa. Yang sebenarnya tadi Bu sebenarnya kurang mampu, cuma masalah ngomong tadi. Jadi tipaknya sudah masuk lah ya, inovasinya sudah bagus. Kemudian hotnya sudah ada, PPK-nya juga sudah ada. Hanya saja Pak Aryas yang saya cermati, ketika ada pertanyaan dari peserta didik itu sebaiknya tidak langsung ditanggapi ya oleh gurunya sendiri ya, mungkin bisa dilempar ke peserta didik yang lain seperti itu, si A, si B, si C. Baru Pak Aryas hanya mengembalikan saja, kemudian dikembalikan lagi kepada penanya. Nah, seperti itu, jangan seperti orang pingpong. Kalau orang pingpong itu stres gitu, langsung dijawab sendiri. Jadi kalau bisa itu dilempar dulu kepada peserta didik. Oke. Kemudian terkait dengan kegiatan penutup, ya, terkait dengan kegiatan penutup, benar yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, kok saya sepertinya tidak melihat pengambilan kesimpulan secara bersama-sama, gitu ya. Mungkin belum, atau ada yang terlewat seperti itu. Kemudian apa terlewat ya Pak ya? Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini pesan yang saya terima Pak Aryas, kok sepertinya mendekte ya, atau meminta penegasan. Jadi kalau bisa refleksi itu jangan mengharapkan jawaban iya atau tidak, atau hanya mengulang pernyataan Pak Aryas saja seperti itu. Ya, anak-anak tinggal menirukan seperti itu atau mengiyakan seperti itu. Kalau bisa kalimat refleksi ini dari bahasanya atau susunan kalimatnya itu diekspresikan sendiri oleh anak-anak sendiri. Ya. Jadi hasil dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat. Iya, Bu. Sampaikan, mudah-mudahan Pak Aryas tetap semangat. Siap, Ibu. Alhamdulillah. Teman-teman ini mudah-mudahan bisa untuk menyempurnakan karya berikutnya. Semoga nanti ujian komprehensifnya juga lancar ya. Alhamdulillah, Ibu. Sambil baca-baca YouTube nanti Pak Ibu, baca-baca YouTube seperti apa sih ujian komprehensifnya. Jadi punya bayangan, paling tidak hanya sekitar semua yang sudah kita lalui ya dari awal. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, tetap semangat. Demikian Pak Aryas. Siap, Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Mami. Dan terima kasih Bu Mami sampai menyempatkan dan meluangkan waktu di tengah-tengah mengajar begitu. Sekali lagi terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Mami. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dan saya akhiri, silakan apa ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum saya akhiri dan Bu Mami masih bersama kita.
ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kami mohon doanya Bu Mami, insya Allah kelompok kami akan ujian kompre hari Sabtu.